Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillah yabghuna walah aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yarja'un. Wa ayatul ukhra, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawab wa kasiru minan nas wa kasirul haqqo alaihil azab wa may yuhinillahu famalahu min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Shadaqallahul azim. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya telah Islam, telah berserah diri atau tunduk segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik dengan sukarela atau terpaksa, dan kepadanya lah, kepada Allah semua akan dikembalikan. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa telah sujud kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan sujud juga matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, dan juga kebanyakan dari manusia. Namun banyak pula manusia yang pantas diazab. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-83 dan Surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 18. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada siang hari ini kita masih diberikan pikiran cerdas, diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada juga makhluk Allah yang lain tidak diberikan hidayah, tidak diberikan petunjuk untuk mengabdi, untuk memperserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul daripada kajian kita pada zuhur ini adalah Islam Sistem Nilai Terpadu. Dari ayat yang kita bacakan tadi, apakah ada lagi agama yang perlu dicari selain daripada agama Allah? Padahal telah Islam, telah berserah diri semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang di langit itu adalah seperti matahari, bulan, bintang-bintang yang disebutkan namanya kelompoknya itu dengan galaksi. Jumlah bintang-bintang yang ada di galaksi itu yang terdekat dengan bumi kita adalah Bima Sakti namanya, diberi nama. Berapa jumlah bintang-bintang yang pada kelompok matahari, bumi dan bulan bersama bintang yang lain itu? Para ahli menyatakan cuma miliaran.
Tidak ada yang mengatakan pasti. Maka dari itulah begitu besarnya alam Allah ini. Maka kalau kita menunjuk ke atas, di luar dari masjid takwa ini sebentar lagi, di mana batas alam ini? Cuma telunjuk kita sajalah yang bisa memberinya ke atas, tapi batasnya kita nggak tahu di mana. Ahli-ahli ilmu pengetahuan pun nggak tahu di mana batasnya. Maka dari itulah semuanya termasuk matahari berada pada manzilah orbit-orbit yang tertentu, dan bintang-bintang yang lain demikian juga. Mereka patuh kepada Allah. Mereka disebut dalam hal ini aslama, Islam. Artinya ketundukan dan berserah diri. Tak mau mereka melanggar aturan-aturan yang telah diberikan Allah. Kalau matahari terbit pada pagi hari, dia akan terbit dengan baik. Tapi kalau dia membangkang, maka dia akan hancur. Kalau dia keluar dari garis edar yang telah ditentukan Allah itu, akan berantakan dia. Maka begitu kata Allah, apakah ada lagi agama yang lain yang kamu mau cari? Kata Allah gitu. Ditagihnya kita, ditantangnya kita sebagai seorang manusia yang berpikir gitu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang begitu juga di bumi. Ada yang katanya yang telah sujud itu, yang telah Islam itu di bumi adalah gunung-gunung semuanya. Termasuk daripada bahwasanya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu patuh kepada Allah. Dia berfotosintesis dengan baik. Dia keluarkan oksigen untuk kita hirup. Itu perintah Allah. Kalau sempat dia nak membangkang, dengan kita pun habis. Maka dari itulah bahwasanya lebah diciptakan Allah juga. Dia enggak pernah belajar dengan sekolah, tapi dia pandai membuat rumahnya segi 6 beraturan lebah. Bagus sangat. Dia mencari yang baik-baik saja. Kemudian kalau bapak-bapak ibu menangkap daripada lebah yang ada di bunga itu enggak menggigit sebenarnya. Dia cuma ingin membantu bunga itu untuk terjadi proses penyerbukan agar terjadi buah. Itu kerjanya. Dikipaskannya sayapnya ke kelopak sari, maka pecahlah kelopak sari itu, jatuh ke bakal buah itu. Itu pertolongan dikerjakannya dulu, baru dia mengambil upah. Baru madu itu diambilnya, manisan yang ada di bakal buah itu, di bunga itu diambilnya. Maka diantarkannya ke sarangnya. Dan di sarangnya itu ada lebah permaisuri yang untuk membawa keturunan-keturunan mereka. Tapi ingat, ada lagi satu jenis lebah lagi, yaitu yang menjaga daripada sarang lebah itu semua. Nah, yang menjaga inilah yang kira-kiranya kalaupun kita antarkan berapa uang kita ke sana, maka dia akan jaga rumah itu dengan baik. Dia akan jaga madu yang telah tersimpan itu dengan baik. Dia enggak mau disogok. Bangkak-bangkak kapal awak beko kalau awak gaduh yo nyinyo gitu. Maka dari itulah, tapi dia akan tunduk tentu karena akal manusia banyak. Diusir dia dengan asap, diusir dia dengan racun dan segala macamnya. Itu adalah daripada upaya-upaya manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimin sedang solat zuhur yang berbahagia. Namun kepada manusia boleh pilih. Kita ini harus bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertama hati, yang kedua jasad kita. Yang jasad ini rela atau terpaksa dia harus tunduk kepada Allah. Tapi yang hati boleh membangkang. Tapi sewajarnya harus tunduk seperti tunduknya jasadnya. Kau ada gigi awak mula-mula dak ada waktu ketek. Tumbuh ciek-ciek. Full semuanya lengkap gigi atas dengan bawah. Persis seperti bulan yang terbit. Mula-mula bulan dak ada, muncul bulan sabit, kemudian purnama, kemudian makin lama makin mengecil, habis lagi.
Gigi awak bentuk itu jo tumbuh cek-cek tu panuah atau tangga lu cek-cek atau habis leh. Itulah kepatuhannya. Walaupun gigi itu kita punya kata kita, tapi dia enggak patuh dengan kita. Dia patuh kepada Allah. Dia Islam kepada Allah. Maka dari itulah kalau seandainya ditanya orang kepada kita, berapa banyak bintang di langit dan berapa jauhnya jarak antara satu bintang planet dengan planet lain, kita enggak mampu untuk menjawabnya. Kalau nak mampu menjawabnya, yang paling rancak, yang paling pendek jawab. Menyerah sajalah. Ba'atan do menyerah, ayo angkat tangan. Sudah diangkat tangan, bara gadang bumi go, bara gadang daripada alam semesta ini tidak mampu. Kalau begitu mana yang besar penciptanya daripada yang diciptakannya? Tidak lo taluk, tentu besarlah penciptanya. Cukup bacakan saja Allahu Akbar, selesai. Jadi solat itu adalah berserah diri. Jangan keadaan sombong masih ada juga untuk melaksanakan solat. Sadarilah bahasanya Allah Maha Besar. Tak lo bisa wak pikiran tu doa bapak-bapak ibu sekalian. Kalau wak pikiran itu kagak duit lo wak berkulwe itu. Maka cukup hanya dengan kata singkat Allahu Akbar. Tenang semua, aman semua, damai semua. Demikian kita laksanakan penyerahan diri kepada Allah. Ketundukan kita secara Islam dengan baik. Kita angkat tangan kita dan kita akui kebesaran Allah. Dan kita akui kerendahan diri kita sebagai hamba Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.